Usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip bule ya, rambut pirang, mata biru, karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. I want to say something about this, like loco and naturalisasi people. Loco naturalisasi, but why is it not? Yeah, as Not one. Why is it not one? Why is it always, he's naturalisasi, he's loco. Like, we need to just be one, you know? That's what I feel like, because every time it's about Shane Patinama, he's the naturalisasi player, and Marcelino is a local player, but we are all local players, otherwise we don't play for Indonesia. So that doesn't make sense for me, in my head. Everybody, you know? Yeah. Because there are a lot of people like us, which, of the family came to Holland or to another country, you know. Dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin pesat, karena telah berada dalam fase istimewa di round ketiga, dan juga tidak suka para pemain naturalisasi Indonesia Belanda yang juga turut ikut serta dalam keberadaan timnas Indonesia sampai di titik saat ini. Ditambah dengan optimisme PSSI yang terus menjadi pemain naturalisasi memiliki huru-hara tersendiri seperti pro dan kontra. Dan faktanya semua itu benar adanya siapapun ketemuannya dan bagaimana visi misinya, yang jelas tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Sejenak kita berpikir jika apa yang telah dilakukan oleh PSSI ini telah berada di jalur yang benar, tetapi di bawah masih ada yang gimana gitu. Mereka ribut sana-sini yang tidak habis pikir permasalahan soal naturalisasi pemain yang masih terus digaungkan. Apalagi statement itu datang dari mereka yang tidak mengerti bola, yang sayangnya akan menimbulkan blunder tersendiri karena kurangnya ketidaktahuannya mengenai tentang sepak bola. Dan kita lihat setiap rapat DPR selalu saja muncul orang-orang yang seolah-olah masih menganggap pemain naturalisasi atau pemain keturunan adalah sosok yang merampas kesempatan pemain lokal. Dan kata-kata itu yang selalu kita dengar, alhasil sekarang semakin menjadi-jadi di mana publik berbelah menjadi dua, yakni yang pro naturalisasi dan yang kontra. Sesuatu yang membuat para pemain pun merasa jelas tidak nyaman. Karena bagaimanapun mereka telah bekerja keras untuk bangsa kita. Toh mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi apa salahnya gitu loh. Ingat kita sudah berada di jalur yang benar dengan arahan PSSI yang jelas nyata dan fakta. Dan buktinya kita sudah berada di round ketiga. Jangan sampai kita kembali seperti dulu lagi. Berada di ambang kegelapan. Hingga menyakitkan untuk mengenangnya. Dan pastinya kalian pun semuanya tahu bagaimana keadaan dinas kita yang dulu. Penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 atau 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Eric Thohir. Tapi yang lebih bahaya adalah Ya, seperti keadaan saat ini. Entah mengapa timnas Indonesia memiliki banyak cobaan yang penuh dengan drama. Bagaimana sorotannya sungguh luar biasa besar baik itu dari dalam negeri maupun sorotan dari luar negeri di media internasional. Dan yang semakin menyoroti perhatian perihal tentang pemain naturalisasi. Dan yang membuat publik semakin geram ketika rapat di DPR. Dan mendadak orang-orang terhormat yang ada di sana seolah-olah menjadi pandit dadakan yang tahu sepak bola luar dan dalam. Di mana terbaru? Ada musisi top Indonesia yang entah mengapa memberikan usulan yang tidak masuk akal. Entah apa yang dilakukannya sadar atau tidak sadar ketika mengetahui statementnya yang bikin ricuh suasana. Di mana bapak yang satu ini berkata berbau rasial yang benar-benar ditujukan ke pemain keturunan. Sesuatu hal yang membuat ricuh sana-sini. Dan bukan hanya itu saja. Ada juga ibu-ibu terhormat yang mendadak menjadi pandit dadakan yang intinya bilang naturalisasi bisa memupus harapan pemain lokal untuk bermain di internasional. Gini ya Bu ya, kami jelaskan pertama ini adalah ajang kualifikasi Piala Dunia di mana masyarakat Indonesia saat ini Indonesia lolos dan bermain di sana. Itu aja, pegang dulu kuncinya. Dan menurut Ibu, jika adanya pemain naturalisasi maka akan memupuk harapan pemain lokal untuk bermain di ajang internasional? Noh, itu kurang tepat Bu. Kita tahu kan negara-negara lain itu sekarang sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan mereka akan mengupayakan segala cara untuk membuat tim ini menjadi pondasi dan tim terbaik, tim terkuat lah intinya. Dan jika banyak pemain lokal yang kualitasnya berada di atas standar dan mampu bersaing dengan pemain naturalisasi, seperti kami contohkan Rizky Ridho. Ia bermain maksimal, mempunyai kekuatan dan bahkan Rizky Ridho bisa bersaing untuk merebutkan posisi di starting. Mohon maaf ya, masalahnya kualitas pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain naturalisasi untuk bisa tembus ke timnas Indonesia ia hanya itu aja. Jika pemain lokal tersebut mainnya jago pasti dipanggil oleh Kluivert.
Karena kembali lagi untuk urusan timnas yang dinilai adalah kualitas bukan dari mana mereka berasal selama tidak ada aturan undang-undang serta aturan FIFA yang dilanggar ya gaskan aja. Gak lihat bagaimana timnas U20 kita yang bermain di Piala Asia kemarin yang mainnya kacau. Atau jika flashback ke belakang, ketika tim kita timnas Indonesia bahkan menjadi badut di hadapan tetangga macam Malaysia, Vietnam dan Thailand. Hadeh. One of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan Ya, dengan berbagai pro kontra yang ada saat ini PSSI harus bisa mengambil sikap tegas lurus jika itu positif, maka gaskan aja. Dan tentang naturalisasi, maka PSSI harus mengurus itu semua. Jika ditanya bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan membuktikan dengan prestasi. Dan saat ini dengan kita sedang masuk untuk meraih suatu yang sangat ingin dicapai, yakni masuk ke Piala Dunia. Dan pada saat ini timnas kita sedang berada di fase Rusia. Jadi menurut ini sih, ayolah turunin ego masing-masing. Fokus menetap ke depan membahas apa yang bisa dibahas dengan sisa timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal. As the chemicals, they take us higher. The night's young. Ya, dengan kericuhan statement-statement pandit dadakan yang membuat pemain naturalisasi mendengar tentang statement mereka. Dan menurut Tom Hai sendiri, lebih baik fokus dengan proses yang ada. Kemudian ada juga Bang J sebagai kapten timnas Indonesia. Pastinya Bang J sudah tahu tentang situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Karena gimana ya? Indonesia itu gampang viral, di mana Bang J yang dikenal dengan kalemnya dikabarkan tengah emosional mendengar statement-statement tersebut. Karena ini bisa membuat segala momentum yang sudah digali bersama rusak begitu saja. Menurutnya lebih baik fokus untuk menggapai mimpi yang ada di depan mata, oleh karenanya perlu adanya persatuan dari publik untuk mewujudkan ini semua. Dan masihkan dengan kata-kata Bang J yang menyebut jika ia bukan orang asing, melainkan ia adalah orang yang pulang ke kampung halamannya. Saya bukan orang luar yang membela Indonesia, tapi saya orang Indonesia yang pulang untuk membela negara Indonesia, ucap Bang J. Ada juga Kevin Dix yang mengaku ia sangat bahagia dan bangga bisa membela Indonesia, bahkan Kevin bertekad untuk timnas Indonesia berada di pentas sepak bola dunia. Memperkuat Indonesia soal kebanggaan, saya mau bawa Indonesia ke peta sepak bola dunia, ucap Kevin Dix dikutip dari Sport Detik. Bukan hanya itu saja, jika kita melihat sosok Sandy Walsh yang ia bahkan menolak tawaran untuk membela timnas Irlandia Utara. Dan bahkan Sandy rela menunggu kesempatan main untuk membela Indonesia. Dia sangat mencintai Indonesia. Atau Saina Patinama, namanya aja sudah Patinama, jelas dia dari Indonesia. Nama Patinama adalah marga Indonesia serta mendiang bapaknya Sain adalah orang Indonesia asli. Tetapi masih disebut Sain adalah orang asing. Publik banyak salah sangka, mereka mengira saya orang asing, tapi aku bukan orang asing. Aku Patinama, aku orang Indonesia, aku bukan orang asing, tegas Sain Patinama. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. I want to say something about this, like local and naturalisasi people. Local naturalisasi, but why is it not? Yeah, as one. Why is it not one? Why is it always, he's naturalisasi, he's local. Like, we need to just be one, you know? That's what I feel like, because every time it's about Shane Patinama, he's the naturalisasi player, and Marcelino is a local player, but we are all local players, otherwise we don't play for Indonesia. So that doesn't make sense for me in my head. Everybody, you know. Yeah. Because there are a lot of people like us, which, of the family came to Holland or to another country. China and Bahrain, Ya, sekali lagi dengan adanya pro kontra dengan naturalisasi, lebih baik kita fokus dengan sesuatu hal yang lebih penting. Karena pemain pun pastinya ingin fans bersatu padu untuk mendukung Indonesia maju dan bisa mencapai cita-citanya, yakni mentas di Piala Dunia. Apalagi dengan 4 laga sisa akan menjadi penentu timnas Indonesia bisa bermain di sana. Dan terlepas dari semua itu, saat ini Indonesia berada dalam momentum yang bagus untuk bisa tembus Piala Dunia. Jadi jangan hanya gara-gara mereka yang mempunyai kepentingan membuat mimpi yang selama ini kita bangun musnah begitu saja. Sekali lagi sudah di drama Korea ini, dan mari kita menjadi satu mendukung timnas Indonesia. Bravo timnas! Wanna dance to the light, pull the stars from the sky.
never stop.